Manchester City meningkatkan peluang mereka untuk meraih gelar juara Liga Inggris setelah kemenangan 5-0 atas Newcastle United di Etihad Stadium. Namun di sisi lain, Manchester City juga berpotensi menutup musim ini dengan permasalahan yang signifikan. Tim yang bermarkas di Etihad Stadium itu mendapatkan krisis lini pertahanan mereka akibat cedera dari beberapa pemain kunci. Ruben Dias, Kyle Walker, dan John Stones harus absen hingga akhir musim akibat cedera. Para pemain Manchester United harus membayar mahal kegagalan mereka untuk lolos ke Liga Champions di musim depan. Para penggawa setan merah dilaporkan harus siap mendapatkan pemotongan gaji yang cukup signifikan karena kegagalan mereka ini. Pasalnya, dalam kontrak para pemain setan merah ada klausul yang mengatur masalah ini. Para pemain MU harus rela gajinya dipotong sebesar 25% jika mereka gagal mendapatkan tiket ke Liga Champions. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti sengaja merotasi skuadnya untuk sisa pertandingan La Liga mereka musim ini demi fokus ke final Liga Champions. Maklum saja, Los Blancos sebelumnya sudah menyegel gelar La Liga yang membuat mereka tak khawatir kehilangan poin. Karena itu, Ancelotti pun mengaku akan melakukan perubahan di tubuh skuadnya untuk pertandingan berikutnya di La Liga. Tujuannya adalah mencapai final dengan semua pemain utama yang tersedia, ujar Ancelotti. Dani Alves kembali ke Barcelona pada musim dingin 2022, namun kontraknya habis di musim panas mendatang. Sejauh ini belum jelas apakah Barcelona akan menawarkan pembaruan. Meski begitu, Alves mengatakan tidak khawatir tentang situasi itu dan akan senang jika melanjutkan di Camp Nou untuk musim berikutnya. Yang pasti adalah saya ingin melanjutkan karena di sini saya berada di rumah, di klub yang harus saya perjuangkan, ujar Alves. AC Milan kini tengah memimpin perburuan Scudetto Liga Italia musim ini. Tim besutan Stefano Pioli itu saat ini memuncaki klasemen, unggul 2 angka atas Inter Milan. AC Milan kini hanya membutuhkan 4 poin saja untuk mengunci Scudetto. Direktur teknik AC Milan Paolo Maldini optimis Rossoneri mampu keluar sebagai juara pada akhir musim. Kami sangat dekat dengan itu karena hanya ada 2 pertandingan lagi. Tetapi itu bukan laga yang mudah, ujar Paolo Maldini. Dikutip dari Calcio Mercato, target minimum Juventus musim ini adalah lolos ke Liga Champions musim depan. Target tersebut telah dicapai oleh Allegri lantaran hingga pekan ke-36 Juventus tetap berada di posisi 4 dengan koleksi 69 poin. Karena itu, pelatih berusia 54 tahun tersebut dikontrak klub selama 3 tahun untuk memberinya waktu membangun proyek baru. Hal itu juga menegaskan bahwa masa depan Allegri tidak akan ditentukan oleh hasil dari final Coppa Italia. Belakangan ini, Ralf Rangnick cukup aktif membicarakan masalah Manchester United di balik layar. Rangnick mengumbar banyak kebobrokan Manchester United kepada awak media. Beberapa fans mungkin akan senang mengetahui hal ini, tetapi tidak demikian dengan Rio Ferdinand yang kini bekerja sebagai pandit. Menurut Ferdinand, apa yang dilakukan Rangnick tidak etis. Apalagi saat ini ia masih menyandang status sebagai pelatih kepala Manchester United. Pelatih asal Spanyol Pep Guardiola belakangan tengah menjadi pembicaraan menyusul penampilan naik turun Manchester City. Guardiola pun kini menunjukkan sisi sensitifnya dengan kritik yang terus berdatangan. Menurut laporan The Athletic, Guardiola bahkan sampai punya akun Twitter rahasia. Akun tersebut ditujukan untuk memonitor apa yang menjadi pembicaraan para penggemar sepak bola soal dirinya dan tim. Dilansir Daily Mail, Manchester United bisa mengamankan jasa Calvin Phillips di musim panas nanti dengan harga lebih murah. Menurut laporan Daily Mail, Leeds United sebenarnya ingin mempertahankan Phillips, namun situasinya cukup sulit. Jika mereka sampai terdegradasi, maka ada beberapa penyesuaian yang harus mereka lakukan. Saat ini, harga Phillips berada di sekitar 60 juta pound sterling.
Namun jika Leeds United sampai terdegradasi, MU hanya perlu membayar sekitar 25 juta pound sterling. Barcelona sepertinya tak kapok berurusan dengan Juventus, meski mereka sempat merugi saat menukar Artur Melo dengan Miralem Pjanic. Kini menurut laporan Calcio Mercato, Barcelona akan kembali melakukan barter untuk kedua kalinya. Mereka akan mengorbankan Jordi Alba demi Matthijs de Ligt. Sebab mahar transfer Matthijs de Ligt senilai 1,1 triliun rupiah masih terasa berat untuk saat ini. Dengan demikian, Barcelona siap menggunakan Jordi Alba sebagai tumbal proyek tersebut. Menurut laporan Football Insider, Manchester United berpotensi mengamankan jasa Pau Torres di musim panas nanti. Pasalnya, Villarreal bersedia menurunkan harga jual sang bek. Ini disebabkan kontrak Torres di Villarreal akan habis di tahun 2024, sementara sang bek enggan memperbarui kontraknya. Torres sebenarnya punya klausul sebesar 65 juta euro dalam kontraknya. Namun Villarreal dilaporkan bersedia melepasnya di angka 50 juta euro saja. Spekulasi terkait masa depan Paul Pogba menjadi salah satu yang cukup menyita perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Manchester City menjadikan Pogba sebagai target utama. Namun, laporan terbaru dari The Athletic menyebutkan bahwa gelandang berpaspor Prancis itu sama sekali tidak tertarik untuk mengadu nasibnya di Etihad Stadium. Perwakilan Pogba juga diyakini sudah memberitahu pihak Manchester City soal kabar tersebut. Menurut laporan Calcio Mercato, Arsenal sedang mengamati situasi Raheem Sterling. Mikel Arteta tertarik untuk memboyongnya ke London Utara. Bahkan, laporan itu mengklaim bahwa Arteta sudah meminta manajemen Arsenal untuk menyiapkan tawaran bagi Sterling. Manajemen The Gunners pun dikabarkan siap menawar Sterling di angka 50 juta pound sterling. Arsenal optimis bahwa tawaran mereka itu bakal diterima Manchester City, sehingga Sterling bisa pindah di musim panas nanti. Dilansir Tuttosport, AC Milan menyiapkan strategi khusus agar bisa mendatangkan Gianluca Scamacca. Kabarnya, Inter sudah menyiapkan paket tukar tambah pemain untuk meyakinkan Sassuolo agar melepaskan Scamacca. Inter disebut siap menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta euro plus Andrea Pinamonti kepada Sassuolo. Laporan itu juga menyebut ada kans tawaran ini diterima Sassuolo yang mematok harga Scamacca sekitar 35 sampai 40 juta euro. Dilansir Calcio Mercato, Direktur AC Milan Paolo Maldini dikabarkan serius ingin mendatangkan Darwin Núñez dari Benfica. Media itu mengklaim Maldini serius ingin merekrut Núñez karena ia dianggap sangat cocok dengan permainan Milan. Kabarnya, Benfica sendiri tak akan melepaskan sang pemain kecuali ditebus dengan uang sebesar 70 juta euro. Namun, hal ini kemungkinan tidak akan menjadi masalah dengan bakal hadirnya pemilik baru di San Siro. Juventus dikabarkan siap untuk merelakan Artur Melo yang sudah lama diminati oleh Arsenal. Namun, mereka ingin mendapatkan Thomas Partey sebagai gantinya. Menurut Diario AS, Juventus meyakini bahwa Partey merupakan kandidat yang tepat untuk meningkatkan kualitas lini tengah tim. Kesepakatan mungkin bakal tercapai, namun Juve kemungkinan perlu menambah uang tunai karena Partey memiliki mahar sekitar 35 juta euro, sedangkan Artur hanya 20 juta euro. Menurut laporan Sport, Robert Lewandowski masih belum menerima tawaran kontrak yang disodorkan melalui agennya, Pini Zahavi. Kabarnya, Lewi tidak senang dengan durasi dan gaji yang ditawarkan pihak Bayern. Situasi ini membuat Barcelona bahagia karena mereka sedang mencoba mendatangkan sang pemain. Bahkan sebelumnya, Presiden Barcelona Joan Laporta mengklaim timnya punya peluang yang cukup bagus untuk memboyong Robert Lewandowski dari Bayern Munchen.
Beberapa pekan terakhir, Aaron Wan-Bissaka diisukan akan hijrah ke Italia untuk bergabung dengan AS Roma. Namun menurut laporan Todo Fichajes, sang pemain tidak akan pindah ke AS Roma. Ia dikabarkan akan pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Atletico Madrid. Pasalnya, Atletico lebih unggul daripada AS Roma dalam perburuan Wan-Bissaka. Ini disebabkan AS Roma hanya akan meminjam sang bek, sementara Atletico berani membelinya di musim panas nanti. Menurut laporan Fichajes, Real Madrid dikabarkan tertarik dengan pemain bertahan AC Milan, Davide Calabria. Bek kanan Rossoneri itu akan berupaya didatangkan pada musim panas mendatang. Milan sendiri diyakini tidak ingin berpisah dengan Calabria. Namun Calabria bisa membuat keadaan berubah dengan mendorong proses negosiasi. Carlo Ancelotti juga bisa menjadi faktor lain yang membuat Calabria merapat ke Real Madrid di musim panas mendatang. Menurut laporan The Sun, Arsenal akan segera mengamankan pembelian pertama mereka di musim panas ini. Mereka akan memboyong Youri Tielemans dari Leicester City. Menurut laporan tersebut, Arsenal sudah membuka pembicaraan dengan manajemen Leicester. Hasil yang mereka dapatkan cukup positif. Kedua pihak dilaporkan sudah menyepakati mahar transfer sang gelandang. Arsenal siap membayar sekitar 40 juta pound sterling kepada The Foxes. Penyerang PSG Kylian Mbappe disebut-sebut akan resmi bergabung Real Madrid pada musim depan. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, kubu Real Madrid dan Kylian Mbappe akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat. Di sisi lain, manajemen PSG tidak tinggal diam dan mencoba memperpanjang kontrak Mbappe. Fabrizio Romano membenarkan jika Mbappe ditawari perpanjangan kontrak, namun Mbappe belum merespon tawaran tersebut. Teka-teki soal masa depan Erling Haaland akhirnya terjawab. Penyerang asal Norwegia itu akan meninggalkan Borussia Dortmund untuk bergabung dengan Manchester City. Menurut Fabrizio Romano, Manchester City akan mengaktifkan klausul pelepasan Haaland sebesar 60 juta euro. Menurut Romano, peresmian transfer Haaland ke Manchester City akan dilakukan pekan ini. Sebab, sang striker masih ingin melakukan perpisahan yang layak dengan para penggemar Borussia Dortmund.